Hey, apa kabar para fighter-fighter kandang? Masih bersiap untuk saling piting dan pancake? Karena untuk video yang satu ini, kita akan menyaksikan klip-klip seru dari para gladiator MMA. Here we go! Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang film berjudul Never Back Down 2: The Beatdown. Untuk kalian yang belum mengetahui sequel pertamanya, link ada di deskripsi. Karena di sequel kedua ini, film akan berfokus tentang sebuah event bernama Beatdown. Dan seperti yang kita tahu, Beatdown adalah sebuah kompetisi ilegal untuk menentukan siapa petarung bela diri campuran yang terkuat. Dan kali ini, kita akan melihat pertarungan dari 4 sahabat dalam event tersebut. Kebayangkan bagaimana konflik yang akan terjadi di antara mereka? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari salah satu tokoh utama yang bernama Mike, di mana mahasiswa baru dan atlet MMA ini adalah pria pantang menyerah, lumayan sombong dan tidak suka menabung. Hubungan Mike dan ayahnya pun kurang baik. Terlihat dari sikap Mike yang langsung pergi tanpa berpamitan kepada ayahnya. Kemudian kita beralih ke seorang atlet tinju yang merasa dirinya paling tampan seantero kampus. Di tengah latihannya, pria bernama Zack ini berusaha tetap cool di hadapan para kelenjar kampus. Yang ketiga, seorang karyawan mebel dengan postur manusia setengah toren baru pulang kerja. Sesampainya di rumah, pria bernama Tim ini ditemui oleh ibunya yang sedang galau kronis. Rupanya, janda anak 3 ini sedang bingung karena tunggakan pinjaman kurnya sudah menumpuk. Hingga rumah mereka terancam akan disita oleh pihak bank. Mendengar kabar tersebut, Tim memikirkan cara agar bisa melunasi hutang ibunya. Dan yang terakhir, seorang karyawan loak bernama Justin sedang melayani seorang konsumen. Terlihat pria jabrik ini pun sedang menggoda dan merayu seorang kelenjar denok agar mau berpacaran dengannya. Tapi karena wanita ini gak mau pacaran dan pengen langsung nikah, ia pun langsung pergi. Kembali kepada Mike. Saat melihat pendaftaran event Beatdown, Mike menduga pendaftaran ini bukan berasal dari situs resmi. Ia pun merasa seseorang sudah meretas situs Beatdown karena banyak video pertandingan tersebar bahkan hingga ke FB mode gratis. Namun bagi temannya bodo amat. Yang penting sekarang waktunya untuk mendatangi pesta. Di tengah kemeriahan pesta, Mike terpikat dengan kedenokan seorang wanita bernama Eve. Namun setelah mengeluarkan jurus PDKT, ternyata Eve sudah mempunyai pacar. Dan ternyata, pacar Eve adalah Zack yang saat ini sedang bertanding tinju. Setelah menerima banyak pukulan, ketampanan Zack berubah layaknya Dajjal. Hingga ia pun KO dan membuat kecewa para kelenjar setianya. Di sisi lain, Justin yang akan beranjak pulang melihat tim dan pelatihnya sedang melakukan latihan bela diri. Tanpa diduga, pacar dari wanita yang digoda Justin ngamuk karena pacar solehahnya sudah digoda. Untung saja, keberadaan si pelatih yang bernama Case membuat para preman ini pun pergi. Kembali kepada Mike. Kali ini, ia sedang memenuhi panggilan seorang pria bernama Max. Saat berada di ruangan Max, Mike akhirnya tahu bahwa Max adalah orang yang sudah meretas situs resmi Beatdown. Kemudian,
Max mengatakan bahwa ia berniat untuk menyelenggarakan beatdown versinya sendiri, dan tentunya dengan hadiah yang fantastis. Lalu, Max menyebutkan bahwa ia sengaja mengajak Mike yang seorang juara MMA untuk mengikuti event yang akan ia adakan. Terlihat Mike pun senang dengan kesempatan yang ia cari ini. Di sisi lain, Zack mendapat peringatan keras dari dokter untuk jangan mengikuti pertandingan tinju lagi. Karena jika sampai mata Zack terkena pukulan, kemungkinan besar Zack akan buta. Akan tetapi, perkataan dokter tidak membuatnya takut. Saat melihat iklan event beatdown, Zack langsung mendatangi Max. What? I was looking into entering this. Saat mereka bertemu, Zack mengatakan bahwa ia ingin mengikuti event beatdown. Terlihat Max pun kaget karena Zack bisa mengetahui event ilegal yang akan ia gelar. Rupanya, Mike sudah tahu kegiatan sembunyi-sembunyi Max yang keranjingan beatdown sejak film Never Back Down yang pertama. Karena sudah terlanjur tahu, Mike mengetes skill tinju Zack dengan melawan Mike. Let's get some. Alright. Setelah pertarungan layaknya Bagong dan Babi, Max mengatakan bahwa mereka harus berlatih lagi. Terlebih karena ia harus memuaskan para penjurian pertandingan yang selalu mengunjungi situs pribadinya. Lalu, Max menyuruh mereka untuk berlatih kepada seorang mantan jawara gulat yang bernama Case, di mana pria tersebut adalah orang yang selalu melatih tim. Singkat cerita, Mike dan Zack menemui Case yang sedang berlatih teknik bajing nangkel. Saat mereka bertemu, Mike dan Zack langsung menyebutkan niatannya. Dan jika kita perhatikan, ternyata Justin sudah bergabung dan menjadi murid si bewok tipis ini. Meskipun sempat menolak, Case yang melihat semangat dari Mike dan Zack akhirnya menerima mereka menjadi muridnya. Ia pun akan mengajari teknik bela diri campuran kepada Zack si petinju. Dan terkhusus untuk Mike si pegulat, Case akan melatih pukulan dari resep rahasia dari turun-temurun. Now your punch has to be gerak mani atuh maneh teh. no. Try it again. Beberapa hari berlalu, Max menemui Case yang sudah lama ia kenal. Kemudian, Max menawari Case untuk bertanding di event kecil-kecilannya di sebuah bar. Ayolah Case, gue tahu kamu itu susah. Cukur jenggot aja gak kebeli. Kalahkan semua lawanmu dalam 1 menit. Kau pasti auto banyak duit. Mendengar tawaran menggiurkan tersebut, Case pun tak mungkin melewatkannya. Singkat cerita, Case pun bertanding dan disaksikan oleh keempat muridnya. That's my sensei. That's my sensei. Di tengah kehebatan Case, Mike memberanikan diri untuk melawan sang guru. Mike, you out of your mind? Not a good idea. Stupid the fight ain't. Aduh, bukan cuma berdarah, Case pun akhirnya emosi ketika kumis tipisnya tersentuh oleh orang lain. Fuck yourself. Karena Case tak mungkin mematahkan tangan muridnya,
Akhirnya Mike pun mampu bertahan selama 1 menit. Dan itu berarti pertandingan Case pun berakhir. Di keesokan harinya, 2 anggota polisi mendatangi Case. Rupanya, para polisi ini mengetahui bahwa Case semalam berulah dengan melakukan pertandingan. Karena ternyata, Case adalah mantan napi yang bebas bersyarat. Lalu, mereka menyuruh Case untuk pergi dari tempat ini. Dan jika terdengar lagi Case membuat onar, mereka tidak segan-segan untuk kembali memenjarakannya. Setelah memberikan peringatan tersebut, kedua polisi ini pun pergi. Saat Justin datang dengan model rambut barunya, mereka pun langsung berusaha menemui Case. Kemudian, Case mengumumkan bahwa kegiatan berlatih mereka kini sudah berakhir. Karena ia tidak mau ambil resiko jika berlatih di tempat ini. Mendengar perkataan tersebut, Mike dan yang lain pun bingung. Terlebih karena event beatdown sudah semakin dekat. Kemudian, mereka memikirkan cara agar bisa berlatih selain di tempat ini. Singkat cerita, tim mendapatkan tempat dari temannya berupa pabrik sempak yang sudah tidak dipakai. Ia pun akan menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk mereka berlatih. Lalu, Zack langsung pergi untuk menyiapkan semua perlengkapan yang tentunya mereka butuhkan. Ia pun menyuruh Eve si pacar untuk membantu yang lain segera beres-beres di tempat ini. Can we talk about something other than my father's sexual orientation? Yeah, I got all the equipment, fellas. Put it down, fellas. Where'd all this shit come from? Terlihat Case pun merasa senang dengan usaha dari keempat muridnya. Di tengah kebahagiaan mereka, Max mencoba untuk pamer sebuah teknik yang ia dapatkan dari film Never Back Down sequel pertama. Yeah, like a foot further. Melihat tendangan keras dari Max, Case pun unjuk gigi. Wah, samsak pun langsung soek. Ternyata, Case tak kalah hebat dengan si guru di sequel pertama itu. Mission control. Right here. Next, we go to Chill Dog. Up and over. And time. Be like heavyweight champion, dude. Setelah usai latihan, mereka berkumpul sambil bacot-bacotan. Kemudian, Justin asal jeplak dengan mengatakan bahwa Zack harus berhati-hati karena Mike suka kepada Eve. Perkataan itu pun jelas membuat Mike murka. Namun daripada adu bagong gak jelas, Case menyuruh mereka untuk beradu di dalam kandang saja. Hitung-hitung latihan tanding. Here, right here. Nice. Meskipun sudah disimpul ceker, Mike yang pantang menyerah tetap bertahan bahkan hingga dirinya pingsan. Di keesokan harinya, Mike mendapatkan pelatihan serius dari Case. Di sela latihan, Case mengatakan bahwa emosilah yang membuat Mike kalah dari Justin kemarin. Ia pun menyuruh Mike untuk bisa mengendalikan emosinya. Lebih baik musuhmu yang emosi, agar kamu bisa mengontrol pertarungan. Di hari berikutnya, Case ditemui Max yang sedang kebingungan. Rupanya, ia tidak memiliki tempat yang luas untuk event beatdown yang tinggal beberapa hari lagi. Mendengar hal tersebut, Case pun menyuruhnya untuk menggunakan tempat ini saja. Thanks. Dude! Di tengah latihan, Zack langsung ijo saat melihat para kelenjar-kelenjar sekseh. Dan karena ia ingin bebas, Zack pun akhirnya memutuskan Eve. Saat malam datang,
Justin menantang dan akan menuntut balas kepada orang-orang yang telah mengeroyoknya dulu. Tapi meskipun Justin sudah mirip Jet Li sekalipun, ketiga orang ini pantang mundur. Bagaikan tukang urut, Justin melalap ketiga berandalan ini. Dan ketika pemimpin mereka tak berdaya, Justin berkata, "Terima kasih, karena berkat kalian aku bisa hebat seperti ini." Akhirnya, wajah preman ini pun tak berbentuk oleh pembalasan Justin. Kemudian, Justin pamer kepada sang guru tentang apa yang baru saja ia lakukan. Saat mengetahui kebrutalan Justin, Cash pun khawatir kejadian itu akan menyeretnya ke penjara. Lalu, ia mengusir dan tidak menganggap lagi Justin sebagai muridnya. Dengan perasaan yang kesal, Justin akhirnya pergi. Setelah persiapan Mike selesai, Cash ditemui para polisi. Rupanya, mereka baru saja mendapat laporan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Justin. Di saat itu pula, Max yang melihat kejadian ini langsung merekamnya. Karena menganggap Cash terlibat aksi pengeroyokan, para polisi ini pun menggeledah mobil Cash. Let's go. It's procedure, you know that. You don't want to give him an excuse. Well, it looks like I got you now, convict. Tanpa diduga, sepucuk pistol ditemukan. Cash yang tak menyangka pun mengatakan bahwa para polisi ini sudah memfitnahnya. Setelah melalap semua polisi, Max mengupload ke kekejaman para polisi ini. Singkat cerita, Max dan yang lain menyerahkan Cash ke Mabes Polda. Terlihat mereka pun bingung dengan kasus yang dialami oleh Cash. Terlebih karena event beatdown tinggal 2 jam lagi. Tak lama kemudian, seorang anggota datang dan mengatakan bahwa di pistol itu terdapat sidik jari Justin. Ia pun meminta info tentang keberadaan Justin saat ini. Mendengar pertanyaan tersebut, mereka pun yakin bahwa Justin pasti berada di event beatdown. Mereka pun seolah berebut untuk bisa berhadapan dengan Justin si pengkhianat. Hey, gentlemen, welcome! My name is Max Kuberman. I am president of the BFC. Choking! Beer drinking! So let's pump them up, because they never back down. Saat berada di ruang tunggu, mereka pun akhirnya bertemu dengan Justin. Kemudian, Mike dari keempat sahabat ini mengawali aksinya di babak penyisihan. Kemudian kini giliran Zack bertanding. Right there. Oh my God! Your winner, Zach Gold. Justin Epstein. Big takedown. Final attempt. Epstein was in trouble. Followed by some big shots. It's over. Here we go. Oh, Tim Newhouse by knock the fuck out. Hanya 2 detik saja, manusia toran ini berhasil meng-KO lawannya. Dan itu berarti tinggal 8 peserta lagi yang tersisa. Here he comes. This is
Meskipun lawannya sudah menyerah, Justin terus mencekiknya hingga pingsan. Kelakuannya ini pun jelas membuat penonton tidak suka dengan gaya Justin. Combs and Charles going off. Big upper. The ref stops it. You're wow. And his opponent, the white mother. Big right hand thrown by Ross. It's almost over. Oh! Ross is hurt. Turning side kick over. Newhouse by total. Akhirnya, keempat murid Cass berhasil masuk ke perempat final. Dan kini, Mike dan Zack akan bertemu di dalam kandang. Let's hear it. I don't think this capoeira. Beautiful takedown. Di tengah pertarungan mereka, tim tak habis pikir dengan kelakuan Justin kepada guru mereka. Be careful on that floor, it's really slippery. I almost busted my ass before. Tanpa diduga, siksaan Justin membuat kaki tim cedera parah. Dan dengan watadosnya, Justin pun pergi. Big shots. Crazy. Nice and deep. All right, tap. Combs taps. He's all right, everybody. He's up. Let's hit both your fighters. Dengan menyerahnya Zack, Mike pun otomatis masuk final. Dan kini, giliran Justin dan tim berhadapan. Akan tetapi, cedera kaki tim membuatnya tak mungkin untuk melanjutkan pertandingan. Dan hingga pada akhirnya, Justin langsung ke final dengan melawan Mike. Sementara itu, Cass yang kini sudah bebas datang menemui murid-muridnya. Ia pun langsung menuju pertandingan karena pertandingan final akan segera dimulai. Here we go. They come out. Big side kick to the. Come on, Mike. Definitely not a crowd favorite here. I tell you, Stokes. Pulling on. Rolls into the mount. Let's go. Trying to break the posture of Stokes. Stokes drops the bomb. Epstein's in trouble. Epstein's hurt. He's going after Stokes' back leg. He's going down. Big attempt on Epstein. He's in shoulder. The new beatdown. Bagaikan suara ranting pohon, tulang belulang Justin pun rontok oleh teknik Mike. Justin yang kalah pun kini tinggal menunggu anggota polsek untuk menjemputnya. Sementara itu, Mike akhirnya menyandang gelar sebagai jawara beatdown kali ini. Man, go celebrate. Karena event beatdown sudah berakhir, berarti film pun sudah selesai. Terasa puas dan ending yang bahagiakan, jelas. Aksi keempat petarung ini memang berangkat dari cerita hidupnya masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, konflik pun tercipta karena kepribadian Justin yang seperti kita lihat. Namun setelah melewati banyak masalah, Mike yang bisa bertahan akhirnya berhasil mengganjar kejahatan yang dilakukan oleh Justin. Hingga ia pun menyandang gelar sebagai juara beatdown. Penasaran dengan sequel selanjutnya? Pantau terus Elite Clipper ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Elite Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.